Shalom. Selamat pagi, selamat datang jemaat yang diberkati Tuhan. Marilah kita mulai ibadah pada pagi hari ini dalam ibadah Pentakosta atau pencurahan Roh Kudus yang akan dilayani oleh Ibu Pendeta Paulina Jan Sridangga. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita memuliakan Tuhan, mari kita bernyanyi, berhembuslah Roh Kudus. Berhembuslah
pencurahan Roh Kudus bagi umatnya. Saat ini kita telah berada di hadapannya, dan marilah kita merendahkan diri di pelatarannya yang kudus dengan mengucapkan, pertolongan kami datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Tuhan yang menebus kami, Tuhan yang memimpin dan menolong kami. Salam sejahtera dari Allah Tritunggal, Bapa, Putra, Roh Kudus kepada saudara-saudari sekalian. Jemaat dipersilakan duduk. Bapak, Ibu, saudara dan saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Nats yang membimbing kita di dalam ibadah raya Pentakosta ataupun pencurahan Roh Kudus pada hari ini, Minggu 23 Mei, terdapat dalam kitab Zakaria pasal 4 ayat yang ke-6. Kitab Zakaria pasal yang ke-4 ayat 6, firman Tuhan. Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Bukan dengan keperkasaan, bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Ini adalah pesan Tuhan, penyampaian Tuhan secara khusus kepada Zerubabel yang hendak membangun suatu bait suci. Tetapi ada penghambat-penghambat, ada orang-orang yang membenci bangsa Israel pada saat itu. Tapi Tuhan sampaikan, bukan dengan kekuatanmu, bukan dengan keperkasaanmu, tetapi dengan Roh Tuhan yang akan bekerja membangun bait suci bersama-sama dengan bangsa Israel pada saat itu. Maka dari itu kita percaya di hari pencurahan Roh Kudus ini Tuhan juga boleh mengingatkan kita kembali, bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan keperkasaan kita, tetapi dengan kekuatan Tuhan, Roh Tuhan, kita boleh menjalani kehidupan kita setiap hari. Mari kita boleh menaikkan pujian, apinya berkobar dalam hatiku. Jiwaku tak perlu ku mengeluh, darahnya membasuh diriku bersih, apinya terang jiwaku senang. Haleluya bergema, Yesus Raja yang benar, apinya berkobar dalam hatiku. Bait yang ketiga, NKB 104. Apinya berkobar dalam hatiku. Apinya berkobar dalam hatiku. Jiwaku selamat karena kuasanya. Nyala kasih dalamku. Mengalahkan seteru. Roh memimpin hidupku seluruhnya. Haleluya bergema, Yesus Raja yang benar, apinya berkobar dalam hatiku. Apinya berkobar dalam hatiku. Dinyalakan iman dan harapanku. Ku bersaksi baginya. Muliakan namanya. Agar nyata kasih Kristus Tuhanku. Apinya terang, jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergema, Yesus Raja yang benar, apinya berkobar dalam hatiku. Ya, Bapak Ibu, saudara dan saudari sekalian, di sini, ya, dari ujung kepala sampai ujung kaki ya, di sini ada Roh Tuhan. Selama ibadah, silakan katakan dalam hati, bekerjalah ya Roh Kudus, bekerjalah ya Roh Kudus.
Karena tidak sembarangan ketika kita boleh merayakan ibadah raya Pentakosta. Pasti ada sesuatu yang Tuhan mau pekerjakan dalam diri kita. Selama ibadah ucapkan, bekerjalah ya Roh Kudus dalam diri saya sebagai orang percaya. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari anak kekasih kita, Tania Menda, saya persilahkan.
kasih untuk adik kita Tania Menda yang telah mempersembahkan pujian, dan juga boleh mengajak kita untuk bersama-sama untuk terus menyembah Tuhan. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Mari kita boleh terus menyembah Tuhan. Ketika kita boleh menyembah Tuhan, di situ urapan Tuhan terjadi. Di situ urapan kuasa Roh Kudus terjadi. Saya tidak bohong, saya ngalami itu. Biarpun suara kiri-kiri kanan-kanan depan belakang tabrak, naikkan puji-pujian dari hati kita. Urapan Tuhan terjadi. Kekuatan Tuhan berikan kepada kita sekalian. Terima kasih untuk adik. Tuhan Yesus memberkati Tania. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita dengan memohon pertolongan Roh Kudus. Kita berdoa. Pada hari ini ya Tuhan, di hari pencurahan Roh Kudus ini, kami datang kepadamu, kami mengakui bahwa kami adalah manusia yang ada saja kelemahan kami, keterbatasan kami Tuhan. Dan kami melakukan kesalahan di hadapan Tuhan, lewat bibir mulut kami masing-masing, pikiran kami, perasaan kami, tindakan kami masing-masing, perilaku kami ya Tuhan. Kami memohon kiranya Roh-Mu yang kudus melalui Tuhan Yesus Kristus dan Bapa memberikan kami pengampunan, penebusan dosa ketika kami boleh mengakui segala kesalahan kami di hadapan-Mu. Dan dengan iman kami kepada Tuhan Yesus Kristus, kami terima pengampunan dosa bagi kami sekalian. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami mohon kiranya Roh-Mu yang kudus yang berdiam dalam diri kami sebagai orang percaya, memberikan kami pengertian, pengajaran, pemahaman lebih dalam lagi akan pribadi Roh Kudus yang Tuhan telah berikan kepada kami ketika kami boleh mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kini bersabdalah sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Pembacaan dan perenungan firman Tuhan pada hari ini terdapat dalam kitab Kejadian pasal yang ke-11. Mari kita membuka Alkitab kita masing-masing. Kitab Kejadian pasal yang ke-11 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Menara Babel, demikian judul yang tertera dalam kitab Kejadian pasal yang ke-11. Adapun seluruh bumi satu bahasa dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita mendirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel. Karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, terlebih lagi melakukannya dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara dan Saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus yang boleh beribadah di tempat ini, dan juga selamat pagi untuk Bapak Ibu Saudara dan Saudari sekalian yang boleh mengikuti ibadah secara online di rumah masing-masing. Ya Bapak Ibu Saudara dan Saudari sekalian, pandangan kita tentang Tuhan adalah Tuhan itu pribadi yang suka dengan kedamaian. Tuhan itu adalah pribadi yang suka dengan kesejahteraan. Tuhan itu adalah pribadi yang suka dengan persekutuan, hidup bersama, kerukunan, gotong royong dan lain sebagainya.
Tuhan itu adalah pribadi yang demikian. Tetapi pernahkah kita memikirkan, membayangkan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang suka mengacau balau, sebagai pengacau balau? Pernah tidak terbayangkan dalam pikiran kita Tuhan itu mengacau balaukan, Tuhan itu menggagalkan sesuatu? Dalam kitab Kejadian pasal yang ke-11 ayat yang ke-7, Tuhan bersabda, baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka. Baiklah kita turun ke sana untuk mengacau balaukan bahasa mereka. Kita itu adalah Bapa, Putra, Roh Kudus, Allah Tritunggal. Tuhan digambarkan di sini sebagai pengacau balau. Bahkan tidak main-main, mengacau balaukan sesuatu. Yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah ada yang salah dengan rencana besar umat manusia pada saat itu pasca air bah Nuh untuk membangun sebuah kota yang pada akhirnya disebut dengan Babel? Apakah ada yang salah? Apakah ada yang salah ketika mereka memiliki niat hati, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Marilah kita mendirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Apakah ada yang salah dengan rencana besar umat manusia pasca air bah Nuh? Apakah ada yang salah ketika mereka mau cari nama? Sekilas tidak ada yang salah. Sekilas tidak ada yang salah. Tapi kalau sampai Tuhan turun untuk mengacau balaukan bahasa mereka, pasti ada kesalahan fatal yang dilakukan oleh umat manusia pada saat itu. Sampai Tuhan melakukan hal yang demikian, sampai Tuhan melakukan hal yang ekstrim yang tidak pernah dibayangkan. Pasti ada kesalahan fatal. Kalau tidak ada kesalahan fatal ya tidak mungkin kan Tuhan hancurkan, Tuhan runtuhkan itu semua. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari sekalian, di sini saya melihat ada dua kesalahan fatal yang dilakukan oleh umat manusia pada saat itu. Ketika mereka berniat untuk membangun sebuah kota sampai di langit dan mereka tidak mau terserak. Yang pertama, adanya keinginan, niat hati untuk mencari popularitas di balik mereka bekerja membangun kota. Adanya niat hati untuk mencari popularitas, termasyur, ingin terkenal di balik mereka bekerja membangun sebuah kota. Yang kedua, adanya niat hati mereka untuk berkumpul di satu tempat, di situ saja, tidak mau terserak ke tempat lain. Adanya niat hati untuk tetap berada di zona nyaman, tidak mau terserak ke tempat lain, tidak mau bergaul dengan orang lain. Dan ini tentu bertentangan dengan rencana Tuhan semula. Ini tentu bertentangan dengan rancangan Tuhan semula. Dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat yang ke-28, firman Tuhan, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Allah di sini, Tuhan di sini menghendaki manusia memenuhi bumi. Dalam artian tidak berada dalam satu tempat, ngumpet di situ bersama-sama dengan keluarga besar. Tapi keluar, terserak sampai dengan penuh, sampai dengan bumi itu penuh. Allah menghendaki supaya manusia itu, Tuhan menghendaki supaya manusia itu bersosialisasi dengan orang-orang di sekitarnya. Bukan ngumpet di situ dalam satu kota dan menikmati kehidupan yang nyaman. Berada di zona yang sangat nyaman sekali. Karena ini tidak sesuai dengan rencana Allah, rancangan Tuhan. Karena lihat adanya dua kesalahan fatal di sini. Tuhan turun, hancurkan, kacau balaukan bahasa mereka. Kalau sudah bahasanya sudah saling tidak mengerti, ya bagaimana mau bangun kota sampai dengan di pencakar langit? Tak bisa. Tidak mengerti kok. Kalau sudah tidak mengerti, yang terjadi adalah berhentilah bangun kota itu. Berhentilah bangun kota itu. Sudah tidak bisa lagi. Itu yang dilakukan oleh Tuhan kepada umat manusia pasca air bah. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah apa kaitannya antara menara Babel, kota Babel yang dikacau balaukan oleh Tuhan dengan Pentakosta, pencurahan Roh Kudus yang boleh kita peringati pada saat ini. Yang pertama, dalam peristiwa Babel, Tuhan mengacau balaukan bahasa mereka. Pertama ada satu bahasa,
kemudian dikacau balaukan menjadi beragam bahasa. Dan mereka otomatis harus keluar, terserat, dengan maksud supaya bisa berjumpa dengan orang lain, bersosialisasi dengan orang lain, peduli dengan orang lain. Dalam pencurahan Roh Kudus dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 13, di sini saya ambil ayat 2 sampai dengan ayat yang kelima. Dalam kumpulan satu tempat, orang-orang percaya, dalam kumpulan satu tempat firman Tuhan mengatakan, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras, dan tampaklah lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada masing-masing orang percaya. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka, garis bawahi, mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka. Kumpulan orang percaya dalam satu tempat, Tuhan berikan bahasa-bahasa lain. Tidak hanya satu bahasa, tapi bahasa-bahasa lain. Dan kumpulan orang percaya ini dikelilingi oleh orang-orang di sekitar yang berasal dari berbagai daerah. Bahasa-bahasa lain ini orang identik mengartikannya sebagai bahasa roh. Tapi bukan bahasa roh. Itu bahasa daerah. Kalau Bapak Ibu di situ ada orang Partia, orang Media, orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Dan orang percaya itu berkumpul, mengucapkan, menceritakan tentang perbuatan Tuhan dalam bahasa daerah masing-masing sesuai dengan apa yang diberikan oleh Roh Kudus pada saat itu. Bahkan diceritakan lebih lanjut lagi, Petrus berdiri menceritakan tentang perbuatan Tuhan. 3.000 orang percaya. Ini mengingatkan kita kembali, sudah dikasih tahu dulu, diingatkan lagi di hari pencurahan Roh Kudus ini. Tuhan memerintahkan kita untuk saksikan tentang Tuhan Yesus, perbuatan Tuhan dengan bahasa-bahasa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Siapa di sini yang bisa bahasa Indonesia? Tolong angkat tangan. Iya gede. Siapa di sini yang bisa bahasa Indonesia? Tolong angkat tangan. Kalau nggak bisa, saudara-saudara ini orang mana ini? Orang mana ini? Indonesia. Saya bisa bahasa Indonesia. Saya sombong sedikit ya. Saya bisa bahasa Indonesia. Siapa di sini yang bisa bahasa daerah Bali? Ih nggak ada. Ada di pulau-pulau lagi. Bahasa daerah Bali. Preang tangan itu kengken kaden. Ya preang tangan itu Bapak Ibu naikkan tangannya. Naikkan tangannya. Ceritakan tentang Tuhan Yesus sesuai dengan bahasa yang Tuhan sudah berikan kepada Bapak Ibu. Ceritakan itu. Siapa di sini yang bisa bahasa Jawa? Yang bede-bede bahasa Bali. Kalau saya sedikit-sedikit. Siapa di sini yang bisa bahasa daerah? Kalau NTT tuh banyak sekali ya bahasa daerahnya. Tapi kalau sudah logatnya beson tahu nah, beson tahu. Kalau Ambon besing tahu le. Ya. Kalau Sumba, saya tidak tahu lagi. Pakai itu semua untuk menceritakan pribadi Tuhan Yesus Kristus kepada orang lain. Jangan pakai bahasa yang tidak dimengerti oleh orang lain. Dan bahasa lain di sini juga saya artikan bahasa tubuh. Satu bahasa yang Tuhan sudah berikan dan itu kita ucapkan lewat bibir mulut kita masing-masing. Yang kedua, bahasa tubuh atau bahasa perbuatan atau bahasa tindakan nyata. Lakukan itu. Memang tidak mudah ketika kita boleh menyaksikan tentang pribadi Tuhan Yesus kepada orang lain lewat bahasa verbal, bahasa kata-kata, ucapan. Dan juga lewat bahasa tubuh. Di sini saja dalam kitab Kisah Para Rasul saja orang-orang tertawa menghina orang-orang percaya itu yang menceritakan tentang perbuatan Tuhan, diejek. Mereka mabuk oleh anggur. Itu ejekan, bukan pujian, ejekan tuh. Tapi toh kalau sudah Roh Kudus bekerja di dalam diri mereka, mereka akan tetap menceritakan tentang pribadi Tuhan Yesus Kristus. Perbuatan-perbuatan yang Tuhan sudah lakukan. Demikian juga dengan kita. Ada saja orang yang tertawakan kita, ada saja orang yang mengejek kita ketika kita boleh melakukan perbuatan nyata dan di dalamnya terselip tentang pribadi Tuhan Yesus Kristus. Ada saja orang tertawakan, ada saja orang menjatuhkan. Tapi Roh Kudus yang ada dalam diri kita yang akan menguatkan kita. Lanjutkan terus untuk menyaksikan tentang pribadi Tuhan Yesus Kristus. Itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan akan kacau balaukan rencana-rencana kita yang tidak sesuai dengan rencana Tuhan, yang tidak sesuai dengan rancangan Tuhan. Tuhan akan kacaukan itu. Sebab Tuhan membawa kembali kepada rancangan yang semula.
Menara di Babel itu kan dibangun sebab mereka mau kumpul-kumpul, sudah satu tempat aja, nggak usah pergi ke tempat lain. Tapi Tuhan hancurkan kembali kepada rancangan semula, terserak, penuhilah bumi. Kita juga, apa yang menjadi rencana kita? Pernah nggak kita terbayangkan? Saya sudah buat rencana, saya sudah keluar uang banyak-banyak ini untuk rencana saya ini. Tiba-tiba gagal, hancur. Kok tiba-tiba terstop? Pasti ada maksud Tuhan ketika Tuhan menyetop itu. Pasti ada maksud Tuhan ketika Tuhan menghentikan itu. Sebab Tuhan membawa kembali lagi kepada rancangannya yang semula. Maka dari itu untuk Bapak Ibu yang gagal pekerjaan saya. Gagal begini, keluarga saya hancur. Saya kok tidak begini, saya kok tidak dipromosikan, kenapa di stop? Kenapa? Tanda tanya, ada apa Tuhan? Tinggal berserah. Bawa saya kembali pada jalan-Mu Tuhan, bawa saya kembali pada rencana-Mu Tuhan. Dan kita tidak akan pernah menyesal dengan rencana Tuhan, rancangan Tuhan. Meskipun di sini masih tersayat-sayat karena rencana kita Tuhan tidak jalankan, Tuhan tidak jawab. Tersayat-sayat di sini. Ketika sudah hancur di sini, lemah di sini, minta Tuhan, urapilah saya, kuatkanlah roh saya, kuatkanlah tubuh saya, jiwa saya Tuhan, untuk menerima kenyataan ini. Rencana saya yang gagal, pekerjaan saya yang gagal, keluarga saya yang gagal, yang hancur. Urapi saya Tuhan, kuatkan saya dan bawa saya masuk dalam rancangan Tuhan. Itu nanti menyenangkan di dalam Tuhan. Sangat menyenangkan. Kenapa saya bilang menyenangkan? Karena saya mengalami itu. Saya pendeta, masih muda, impian saya banyak, harapan saya banyak, sudah diatur sedemikian rupa, sudah dibawa dalam doa gayanya, sudah dibawa dalam doa. 4 Juli, 6 Juli lah lebih tepatnya ya, 6 Juli, 11 Juli diagnosa itu keluar, kanker. 21 Oktober biopsi kanker, ambruk, pap, dihancurkan sepertinya. Pada waktu itu ya kayak pam, seorang yang sudah berada di lagi sebentar, pam, bawa lagi, dibawa ke bawah tak. Nangis saya di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan kasih maksudnya. Kenapa? Tuhan kasih maksudnya. Dan yang orang pendeta yang jatuh tuh Tuhan memurnikan imannya. Ini saya pendeta yang dimurnikan imannya oleh Tuhan. Lewat sakit kanker. Tuh teman-teman pendeta. Masalah apapun yang kita hadapi, Tuhan mau memurnikan iman kita. Untuk teman-teman sepelayanan, Tuhan memulihkan iman kita dengan masalah yang kita hadapi masing-masing. Tidak hanya sakit penyakit, keuangankah, pekerjaankah, pelayanankah, hubungan kita dengan orang lain. Tuhan memulihkan iman kita. Dan di dalamnya kita akan melihat rancangan Tuhan itu rancangan yang indah. Bagi saya rancangan Tuhan itu rancangan yang indah sekali. Meskipun ini hilang, di sini kelihatan sempurna, tapi di dalamnya cacat. Tapi sempurna di dalam Tuhan. Sangat sempurna saya lihat di dalam iman saya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan tidak pernah merancangkan sesuatu yang salah dalam hidup saya. Dan ini juga saya sampaikan kepada Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari sekalian. Tuhan tidak pernah merancangkan sesuatu yang salah dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari sekalian. Bila ada yang gagal, ada yang salah, Tuhan akan hancurkan itu. Bawa kembali, kembali pada jalan Tuhan. Kembali pada rancangan Tuhan. Dan bagi Bapak Ibu yang sudah salah jalan, siapapun ya sudah salah jalan, bilang sama Tuhan, Roh Kudus, Galatia 5 ayat 25 ya, Roh Kudus pimpinlah saya, tuntunlah saya, bawa saya balik kepada jalan Tuhan. Kuatkan saya, urapi saya. Dan Tuhan tidak hanya kacau bolokan, gagalkan rencana kita, tapi Tuhan juga hentikan, matikan niat busuk kita. Orang-orang ini kan membangun supaya cari nama, supaya terkenal, ya kan? Kita kalau punya niat busuk terhadap seseorang, kita kalau punya niat busuk terhadap orang lain, bahkan dalam pelayanan pun, dalam pekerjaan pun, Tuhan akan hentikan. Kita orang percaya loh, Tuhan akan hentikan, stop. Roma 8 ayat 13, roh Tuhan yang ada dalam diri kita mematikan perbuatan-perbuatan tubuh kita. Niat-niat busuk itu loh, hal-hal yang jahat itu loh,
Tuhan matikan, supaya kita menjadi serupa dan segambar dengan beliau. Saya sampaikan kepada kita sekalian yang melakukan pelayanan, apakah itu pelayanan di dalam gereja ataupun di luar gereja. Bila Tuhan mendapati kita, oh dia mau bantu orang lain, oh dia mau pelayanan hanya untuk cari nama, selamat berproses dengan Tuhan. Selamat berproses dengan Tuhan. Saya mengajak kita, pelayananlah dengan tujuan yang mulia, dengan tujuan yang luhur. Sampai Tuhan melihat kedalaman hati kita ada niat busuk di situ, hancurkan. Dihancurkan dengan cara Tuhan sendiri. Bisa dicewerkah? Diketokkah kepalanya? Terserah Tuhan. Tuhan pasti menghajar setiap anak-anaknya yang punya niat busuk. Sebab Tuhan selalu pribadi yang punya niatan yang baik. Dan dia ingin anak-anaknya juga punya niatan yang baik di dalam segala sesuatu. Keinginan daging kita, apapun itu ya, iri hati, dendam, kepahitan dengan orang lain, kebencian dengan orang lain, percabulan, hawa nafsu, itu kan yang jelek-jelek itu. Tuhan bisa matikan itu. Roma 8 ayat 13. Roh Tuhan yang ada dalam diri kita akan mematikan perbuatan-perbuatan tubuh kita sehingga kamu hidup, maka kamu akan hidup. Itu caranya bagaimana? Ya beri diri dipimpin oleh Roh Kudus. Serahkan diri, aku serahkan ini Tuhan. Ambil alih ini semua. Sebab saya mau hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Maka dari itu Bapak Ibu yang jatuh bangun dalam dosa, jatuh bangun dalam keinginan daging, jangan jauh dari Tuhan. Justru datang kepada Tuhan. Jangan jauh dari Tuhan. Semakin engkau jauh, semakin engkau terperosok dalam dosamu. Semakin engkau jauh, engkau akan mandi di situ, mandi lumpur dosa. Tapi ketika engkau datang kepada Tuhan, mengakui Tuhan saya tidak berdaya. Saya mau lepas ini, tapi tidak bisa. Katakan kepada Tuhan, saya menyerahkan diri saya, tubuh roh jiwa saya untuk Tuhan ubah, untuk Tuhan perbaharui. Tolong matikan ini Tuhan, matikan ini Tuhan. Dan Bapak Ibu akan melihat bagaimana pekerjaan Tuhan melalui rohnya yang kudus yang berdiam dalam diri kita. Melalui rohnya yang kudus yang berdiam dalam diri kita. Ya. Pada akhirnya saya sampaikan Bapak Ibu, saudara dan saudari sekalian, bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan keperkasaan kita menjalani hari-hari kita, tapi dengan kekuatan roh Tuhan yang ada dalam diri kita. Terkadang kita tuh tidak tahu, tidak sadar lebih tepatnya, tidak sadar kalau di sini ada dua roh, roh manusia kita, roh Tuhan. Di sini orang Kristen, orang percaya ya, orang yang percaya sungguh-sungguh. Dua, roh manusia kita, roh Tuhan. Jadi jangan macam-macam dengan tubuh Tuhan ini. Ya, Rasul Paulus pernah mengatakan, di dalam tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus Kristus. Itu Tuhan juga sampaikan ketika saya lagi membaca dan merenungkan firman Tuhan berkaitan dengan tubuh saya yang sakit kanker ini. Tuhan sampaikan, di dalam tubuhmu ada tanda-tanda milik Tuhan Yesus Kristus. Ini miliknya Tuhan Yesus, terserahlah mau dipakai apa. Dan Bapak Ibu juga tubuhnya itu miliknya Tuhan Yesus Kristus. Jadi pergunakanlah dengan sebaik mungkin untuk memuliakan Tuhan. Bila ada sesuatu di dalam tubuh kita, hati kita yang tidak sesuai, Tuhan hancurkan. Pikiran kita yang tidak sesuai, Tuhan hancurkan. Itu bawa kembali kepada jalan Tuhan. Dan saat ini saya terus mengajak kita, Tuhan urapi saya. Di pencurahan Roh Kudus ini pada tanggal 23 Mei, saya mau mengalami urapan Tuhan. Kita persiapkan diri kita, nanti sebentar kita boleh merayakan bersama-sama. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita sekalian. Saat teduh bagi kita. Sempurnakan apa yang kami dengarkan, apa yang kami renungkan, ya Roh Kudus, ya penolong kami, penghibur kami, pribadi yang menguatkan kami. Kami bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mengundang untuk berdiri. Bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, marilah kita mengakui iman dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilakan duduk kembali. Ya, Bapak Ibu, Saudara dan Saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 2, ya tadi saya sampaikan ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13, itu adalah peristiwa di mana orang-orang percaya berkumpul dalam satu tempat dan mereka dipenuhi oleh Roh Tuhan, Roh Kudus, dan mereka mengalami kuasa Tuhan. Mereka bisa berbicara tanpa mereka belajar, tapi Roh Tuhanlah yang memampukan mereka untuk berbicara dalam bahasa-bahasa lain, menceritakan tentang pribadi Tuhan Yesus Kristus. Dan saya katakan tadi, Roh Tuhan itu sudah ada dalam diri kita. Hanya nggak tahu ya Bapak Ibu sadar apa enggak? Sebagai orang percaya di sini sudah ada. Makanya tadi saya bilang, bekerjalah ya Roh Kudus. Bekerjalah ya Roh Kudus. Roh Tuhan, ketika Yesus naik ke surga, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Tapi Tuhan berikan kita dirinya dalam rupa, dalam pribadi Roh Yesus Kristus, Roh Kudus. Dan saya ingin mengajak Bapak Ibu, Saudara dan Saudari sekalian, mari kita masuk dalam penyembahan kepada Tuhan. Ketika kita menyembah, kita akan mengalami siapa yang namanya pribadi Roh Tuhan itu. Supaya kita, apa yang menjadi ketakutan kita, minta Tuhan urapi. Apa yang menjadi kekhawatiran kita, minta Tuhan urapi. Apa yang menjadi keinginan daging kita, dosa-dosa kita yang kita sudah jatuh bangun, minta Roh Kudus matikan ini. Saya serahkan diri saya ini, ambil alih ini semua, tolong dimatikan. Saya ingin hidup Tuhan, hidup benar di hadapan-Mu Tuhan. Saya ingin seperti itu. Dan saya mengajak kita untuk menaikkan pujian, puji-pujian sembari nanti di sela-sela silakan kalau Bapak Ibu sudah merasakan mulut saya ingin berdoa kepada Tuhan, silakan doa. Ya, bagi Bapak Ibu yang tahu lagunya silakan tutup mata, bagi yang belum tahu nanti bisa lihat di layar. Roh-Mu yang hidup penuhiku. Saya mengundang kita semua boleh bangkit berdiri. Saya berharap tidak ada yang foto sana foto sini ya, HP-nya ya. Ditaruh, sekarang Tuhan mau berurusan dengan Bapak Ibu secara pribadi lewat kuasa Roh-Mu yang kudus. Roh-Mu yang hidup penuhiku. Bersamamu.
kami yang datang menyembah-Mu Tuhan. Ini kami yang datang menyembah-Mu di altar-Mu Tuhan. Sekali lagi kita katakan, ku buka hati tanpa musik. Untuk jamahan-Mu berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu menyembah. Katakan sekali lagi, ku buka hati. Buka hati untuk jamahan-Mu berserah penuh di hadirat-Mu. Ambil alih ini semua Tuhan. Ambil alih seluruh kehidupan kami Tuhan. Seluruh hidupku di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati. Buka hati. Saya persilakan kepada Bapak Ibu Saudara dan Saudari sekalian. Yang menyanyi hanyalah song leader saja. Saya persilakan kepada Bapak Ibu Saudara dan Saudari sekalian. Naikkan ungkapan terima kasih. Terima kasih untuk Roh Kudus. Terima kasih untuk Roh Tuhan. Untuk Roh Yesus Kristus yang berdiam di dalam diri saya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih untuk Roh Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada saya, Roh Kudus. Dan saat ini saya membuka hati saya membuka pikiran saya membuka tubuh saya untuk dipenuhi, untuk dijamah dengan kuasa daripada Roh Kudus. Dan katakan kepada Tuhan, ambil alih seluruh kehidupan saya Tuhan. Saya menyerahkan diri saya kepada-Mu Tuhan. Di bawah pimpinan daripada Roh Kudus, di bawah pimpinan daripada Roh Tuhan yang berdiam dalam diri saya. Ambil alih seluruh kehidupan saya ini Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu. Sebab firman-Mu berkata, Engkau menciptakan kami untuk kemuliaan-Mu, bukan untuk kemuliaan kami. Jamah, penuhi kami Tuhan. Penuhilah kami Tuhan. Penuhilah kami Tuhan. Bekerjalah Roh-Mu yang kudus dalam diri kami masing-masing sebagai orang percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Urapilah Tuhan. Urapilah ya Tuhan. Dan kami merasakan curahan kuasa-Mu Tuhan. Kami merasakan curahan kuasa-Mu Tuhan. Curahan kuasa-Mu Tuhan. Curahan kuasa-Mu Tuhan. Kami merasakan kasih-Mu Tuhan di tempat ini. Dan kami mau mengatakan, curahkanlah. Mujizat terjadi sekarang.
kuasa-Mu Tuhan dengan setengah suara. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, alirkanlah air kehidupan itu. Alirkanlah Roh Kudus-Mu bekerja dalam tubuh kami masing-masing Tuhan. Bekerjalah ya Roh Kudus. Roh Kudus yang menyegarkan kami, Roh Kudus yang menyembuhkan kami, Roh Kudus yang bekerja di dalam diri kami, menguatkan kami. Roh Kudus yang memimpin kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus bekerjalah di dalam diri kami. Roh Kudus bekerjalah di dalam diri kami. Roh Kudus sembuhkanlah kami bagi kami yang sakit. Sembuhkanlah kami baik itu sakit secara fisik. Sembuhkanlah kami ya Tuhan. Baik itu kami yang sakit secara psikis kami, sakit hati kami, sembuhkanlah kami, pulihkanlah kami ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pemulihan terjadi Tuhan lewat urapan daripada kuasa Roh-Mu yang kudus bekerja di dalam diri kami masing-masing. Silakan Bapak Ibu katakan kepada Tuhan apa yang perlu dipulihkan. Bagi Bapak Ibu yang merasakan kekurangan kasih sayang keluarga, perhatian keluarga, kasih sayang, minta sama Tuhan, penuhi saya dengan kasih-Mu Tuhan. Penuhi saya dengan kasih sayang-Mu Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang tidak merasakan cinta, yang tidak merasakan perhatian dari orang-orang di sekitar, bilang sama Tuhan, saya ingin diperhatikan Tuhan oleh-Mu. Saya ingin dibelai oleh-Mu Tuhan. Saya rindu Tuhan merasakan kasih-Mu Tuhan. Dan kepahitan, kebencian apapun itu Tuhan, dipenuhi dalam diri kami dengan kasih sayang Tuhan lewat kuasa Roh-Mu yang kudus, memenuhi tubuh, roh dan jiwa kami, meruntuhkan segala sesuatu yang keras, meruntuhkan segala sesuatu yang keras dalam tubuh kami. Segala dendam diruntuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kebencian, kepahitan diruntuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketidakmengertian diruntuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diganti dengan pengertian yang berasal daripada-Mu Tuhan. Kami meminta Tuhan, curahkanlah kasih-Mu Tuhan dan kuasa-Mu Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, rencana kami bukanlah rencana Tuhan. Kami minta urapan-Mu Tuhan. Rencana kami bukanlah rencana Tuhan. Jalan kami bukanlah jalan Tuhan. Saat ini Tuhan, ketika ada rencana-rencana yang gagal, rencana-rencana yang berhenti, ketika kami sudah menguras segala sesuatunya, pikiran kami, waktu kami, tenaga kami, uang kami, dan itu gagal Tuhan. Kami tahu pada hari ini kami diyakinkan Tuhan membawa kami untuk masuk dalam rencana Tuhan. Tuhan membawa kami untuk masuk dalam rencana Tuhan, rancangan Tuhan. Sebagai manusia kami hancur Tuhan, sebagai manusia kami lemah Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami hanya minta, kuatkanlah roh kami, kuatkanlah tubuh kami, kuatkanlah jiwa kami Tuhan, untuk menerima kenyataan yang ada. Dan bahkan boleh berjalan dalam jalan Tuhan, berjalan dalam rencana Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan semata. Urapilah kami masing-masing Tuhan, urapilah kami masing-masing Tuhan. Dan saya mengajak Bapak Ibu untuk buka tangan kita masing-masing. Bagi yang tahu silakan kita nyanyi lagu ini, urapan.
tubuh ini, sebab tubuh ini adalah milik Tuhan, tubuh ini adalah bait Roh Kudus. Mampukan kami untuk menggunakannya, untuk memakainya untuk kemuliaan Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami berdiri, kami datang kepada Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk saudara dan saudari kami yang dalam kelemahan tubuh. Kami berdoa untuk keluarga daripada Bapak Arnold, kami berdoa untuk keluarga daripada Ibu Damos, Rose dan juga Astrid yang pada saat ini juga mengalami kelemahan tubuh. Ibu Joyce Arjani, Ibu Nancy Tamboto, Vero Sidabutar Tuhan. Mungkin ada saudara dan saudari kami yang dalam kelemahan tubuh pada saat ini Tuhan. Kami berdoa, biarlah kuasa Roh-Mu yang kudus bekerja di dalam diri mereka. Dan kesembuhan terjadi bagi mereka oleh bilur-bilur Yesus. Dan dengan pertolongan daripada Roh Kudus, saudara dan saudari kami ini yang mengalami kelemahan tubuh disembuhkan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk tempat di mana kami tinggal. Tuhan urapi, Tuhan berkati. Kami berdoa untuk bangsa Indonesia. Tuhan urapi, Tuhan berkati. Tuhan datangkan kerajaan Tuhan, kedaulatan Tuhan bagi bangsa kami. Kami berdoa untuk bangsa-bangsa. Tuhan berikan kesejahteraan, kerukunan yang berasal daripada-Mu Tuhan. Bila ada peperangan yang sedang terjadi Tuhan, kami minta hentikan Tuhan, dihentikan, dimatikan segala niatan-niatan ingin menghancurkan sesamanya. Dihentikan, dimatikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap orang yang ingin menghancurkan sesamanya Tuhan lewat peperangan, kami hentikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus-Mu bekerja Tuhan, Roh Kudus-Mu bekerja Tuhan bagi bangsa-bangsa yang ada di muka bumi ini Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Kami berdoa untuk Pulau Bali, tempat di mana kami tinggal. Berkatilah dan mampukan kami Tuhan untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus di tempat di mana kami boleh tinggal di Pulau Bali ini. Bahkan dalam konteks kami, konteks Nusa Dua di tempat ini. Kami bersyukur, kami mengucapkan terima kasih untuk Roh Tuhan yang terus-menerus bekerja dalam diri kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan Bapak Ibu duduk. Ya, Bapak Ibu, saudara dan saudari sekalian, Roh Tuhan sudah ada dalam diri kita ya, kita terima. Roh Kudus itu kita terima. Dan ini nanti akan dilepaskan. Kenapa pakai burung merpati? Kalau dalam bacaan kitab Kisah Para Rasul pasal 2 itu, Roh Kudus ataupun Roh Tuhan itu dalam bentuk lidah-lidah api. Tetapi ketika Yesus dibaptis di Sungai Yordan, ya, ketika Yesus dibaptis di Sungai Yordan, ada 3 pribadi ada di situ. Satu pribadi Yesus, anak Allah. Yang kedua pribadi Bapa lewat suara yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Kemudian pribadi yang ketiga adalah Roh Kudus dalam rupa burung merpati. Ketika Yesus dibaptis, langit terbuka dan ada burung merpati yang merupakan simbol daripada Roh Kudus. Roh Kudus ini sudah ada, sudah kita terima dalam diri kita sebagai orang percaya. Dan ketika ini nanti dilepaskan, dalam artian Roh Kudus yang akan menyertai kita kemanapun kita pergi. Bahkan ketika kita juga boleh melakukan pelayanan, melakukan penginjilan, memberitakan tentang Tuhan Yesus Kristus lewat bahasa, lewat verbal, kata-kata, ataupun lewat tindakan nyata, Roh Kudus inilah yang akan menyertai kita, menolong kita. Maka dari itu dengan dibukanya ini, diterbangkan ini tadi pagi sudah ada, dia masih betah di situ, ya, burung merpati yang ini, dan ini saya buka. Diterbangkan, 1, 2, 3. Iya. Kalau yang pertama tadi juga begitu, terbangnya ke sana, nanti turun ke bawah. Kita tidak tahu apakah nanti sore nanti ada atau tidak, ya. Tapi yang menjadi pesan pentingnya untuk kita sekalian, Roh Tuhan sudah ada dalam diri kita, Beliaulah yang akan menyertai kita untuk melakukan segala sesuatu, untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan boleh percayakan kepada kita. Sekali lagi, sadarlah, sini ada Roh Kudus, di sini ada Roh Tuhan. Silakan berkomunikasi dengan Beliau dalam kehidupan kita sehari-hari. Tandanya gimana? Misalnya begini, ketika saya khotbah tadi atau ketika orang pendeta khotbah, pernah tidak Bapak Ibu begini? Ya, merespon firman Tuhan, ya, kayak tak,
Roh Tuhan bekerja di situ. Ketika Bapak Ibu keluar ada kalimat firman Tuhan, ini diingat, itu Roh Tuhan yang kasih tahu, ini firman untuk kamu. Ketika ada satu kalimat dalam khotbah, itu saja yang diingat terus, itu Roh Tuhan bekerja kasih ingat, ini firman untuk kamu hidupi, untuk kamu imani. Itu pekerjaan Roh Tuhan yang ada dalam diri kita. Jadi tolong fokus ke saya, jangan fokus ke burung merpati. Kiranya kita semua boleh bersama-sama melakukan menceritakan tentang pribadi Tuhan Yesus Kristus. Kita naikkan pujian dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap. Jemaat yang diberkati Tuhan, saya mohon waktunya sejenak, saya akan menyampaikan agenda pelayanan seminggu dan warta jemaat. Temu Raya PP Kristiyase yang ke-10 lewat Zoom meeting dan channel YouTube akan dilaksanakan pada sore hari ini pukul 18 bertempat di Ruang Bukit Saitun lantai min 2. Ibadah PW Senior Kristia Jati akan dilaksanakan pada hari Jumat 28 Mei pukul 17.30 bertempat di Ruang Wedding lantai min 2. Dan mini KKR PP Kristiyase Bukit Doa dengan tema Aku dan Roh Kudus akan dilaksanakan pada hari Sabtu 29 Mei pukul 18 bertempat di Ruang Bukit Saitun lantai min 2. Selanjutnya saya akan menyampaikan warta jemaat. Majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih kepada keluarga Ibu Ita Theophilus yang telah menyumbangkan beras untuk lumbung dan tisu towel, dan keluarga Bapak Cornelis Lumansik, Bapak Guntur Wahyu Adi dan Ibu Ita Theophilus yang telah membantu dalam bentuk dana dan konsumsi pada perayaan HUT Anak Sekolah Minggu dan Remaja Duta Kristama Bukit Doa yang ke-24 tahun, dan seluruh penata layan yang telah ambil bagian dalam ibadah minggu ini. Tuhan Yesus sebagai Kepala Gereja akan memberkati keluarga, pekerjaan, dan pelayanan saudara. Selanjutnya, ibadah persekutuan wanita Dian Kristawati Bukit Doa akan dilaksanakan pada hari Sabtu 5 Juni pukul 16 bertempat di Gedung Gereja lantai min 6. Setelah ibadah akan dilanjutkan dengan belajar dengan membuat kue sederhana yang berasal dari bahan bihun jagung dan membuat pizza. Selanjutnya, pemilihan majelis jemaat masa pelayanan 2021 sampai 2025 akan dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 2021 pukul 7.30 sampai 14 WITA di Ruang Bukit Saitun lantai min 2. Sosialisasi teknis pelaksanaan pemilihan dilaksanakan pada tanggal 6 dan 13 Juni di Gedung Gereja lantai min 2. Selanjutnya, kartu janji iman jemaat yang bertujuan untuk pelunasan dana pinjaman untuk renovasi gereja di Bank BPR MBM sudah tersedia. Kartu bisa diambil di kantor gereja setiap jam kerja. Janji iman tersebut sebagai komitmen kita sepanjang tahun 2021. Bapak Ibu,
Untuk informasi selengkapnya, Bapak Ibu dapat melihat dengan seksama di WhatsApp yang sudah dikirimkan ke grup sektor masing-masing. Demikianlah informasi kepelayanan, mohon perhatian, dan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita mengucap syukur lewat persembahan, dan dipersilakan juga untuk mengumpulkan amplop pengosongan diri Pentakosta. Firman Tuhan yang menuntun kita dalam persembahan terambil dari Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Untuk mengiringi persembahan, mari kita bernyanyi dari Rindukah Engkau Mendapat Berkat Tuhan. Menyertai langkahmu.
Tuhan Yesus, Tuhan, Engkau adalah sumber berkat di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Bapa. Bapa, lewat usaha dan pekerjaan kami mempersembahkan sebagian berkat yang Kau beri. Tuhan terimalah, Tuhan sucikan, Tuhan kuduskan Tuhan, untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Tuhan, ajar kami Tuhan mempersembahkan tubuh kami ini, perkataan, pikiran, dan perbuatan kami Tuhan, sebagai persembahan yang hidup di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Pujian penutup, mari kita bernyanyi dari Roh Kudus Tetap Teguh. Saudara-saudari sekalian, marilah kita boleh mengalami hadirat Tuhan, hadirat daripada kuasa Roh Kudus yang berdiam dalam diri kita sebagai orang percaya. Terus bersekutu dengan beliau, terus berbincang-bincang dengan beliau, dan ingat, beliau menyertai kita kemanapun kita pergi. Ada rencana yang salah, ada rancangan yang salah dari diri kita, Tuhan akan tutup itu, Tuhan akan runtuhkan itu, dan Tuhan akan bawa kita ke jalan yang benar. Mari kita boleh menyaksikan tentang pribadi daripada Tuhan Yesus Kristus dengan pertolongan daripada Roh Kudus semata. Dan saat ini arahkanlah hati dan pikiran kita dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus di dalam pengasihan Allah Bapa dengan pertolongan Roh-Nya yang kudus kiranya mengurapi, memenuhi, menyertai kehidupan Bapak Ibu Saudara dan Saudari sekalian pada hari ini sampai dengan selama-lamanya. Haleluya.
Selamat Hari Pentakosta, selamat merayakan Hari Pencurahan Roh Kudus. Tuhan memberkati.